Pertandingan ini diadakan pada tahun 1961 antara Michal Tal melawan Alexander Koblenz. Michal Tal memegang bedak putih, memulai permainan dengan E4. Alexander Koblenz menjawab C5, Sicilian Defense. Kemudian putih menjalankan kuda ke F3. Hitam menjawab D6. Kemudian putih melanjutkan dengan D4. Hitam menjawab pion pukul pion, kuda pukul pion. Hitam melanjutkan dengan kuda ke F6. Putih menjawab kuda ke C3. Hitam menjalankan A6. Sicilian Defense variasi Nadrov. Kemudian gajah ke G5. Hitam menjawab E6. Putih menjalankan F4. Hitam menjawab gajah ke E7. Putih menjalankan menteri ke F3. Hitam menteri ke C7. Di langkah ke-9, Michal Tal memilih rokade panjang. Dijawab oleh hitam dengan kuda ke D7. Kemudian putih melanjutkan dengan gajah ke E2. Hitam menjalankan H6. Putih menarik mundur gajah ke H4. Hitam melanjutkan dengan B5. Putih menjalankan E5, membuka diagonal mengancam benteng di petak A8. Kemudian hitam menjawab dengan gajah ke B7, mengancam menteri putih. Di dalam posisi ini, mungkin kita akan menyelamatkan menteri. Tetapi di dalam posisi ini, Michal Tal memulai sihirnya. Michal Tal menjalankan pion pukul kuda. Kemudian hitam gajah pukul menteri. Putih gajah pukul gajah. Di posisi ini, putih memiliki serangan 2 sekaligus perwira hitam. Kemudian hitam menjawab D5. Di posisi ini, bagaimana putih melakukan serangan? Jika putih melakukan pion pukul gajah, maka hitam akan menjalankan menteri pukul pion, skak. Jika raja bergeser ke B1, maka hitam akan memukul gajah di H4. Di posisi ini, hitam menang material. Oleh karena itu, Michal Tal tidak melakukannya. Di langkah selanjutnya, Michal Tal melakukan pengorbanan dengan kuda memukul pion di petak E6, yang bertujuan mengancam menteri hitam sekaligus melindungi pion di F4. Hitam merespon dengan pion pukul kuda. Putih melanjutkan dengan gajah H5 skak. Hitam merespon dengan menutup G6. Putih menjalankan gajah pukul pion, skak. Raja hitam bergeser ke F8. Pion pukul gajah, skak. Kemudian raja bergeser ke G7. Putih melanjutkan dengan gajah ke G3. Di posisi ini, raja hitam tidak dapat memakan gajah yang berada di petak G6. Jika dimakan, maka akan ada discover check. Hitam melanjutkan dengan kuda ke F6. Putih benteng E1. Hitam melanjutkan dengan B4, mengancam kuda yang berada di C3. Michal Tal
tidak mengamankan kuda, melainkan memilih langkah benteng pukul pion di E6. Hitam menjawab pion pukul kuda. Putih melanjutkan F5. Menteri berpindah ke B7. Putih menjawab B3. Menteri berpindah ke D7. Putih menjalankan gajah ke E5, mempin kuda hitam. Di posisi ini, Koblenz menyadari hitam mendapatkan posisi yang kurang baik, sehingga dia memutuskan menteri pukul benteng. Pion pukul menteri, raja pukul gajah. Putih melanjutkan dengan benteng F1, mengancam kuda yang berada di F6. Hitam tidak ingin menyerahkan kuda secara gratis, sehingga kuda melompat ke H7. Putih melanjutkan gajah pukul benteng, benteng pukul gajah. Kemudian Mikhail menjalankan sihirnya dengan benteng ke F8. Di posisi ini, jika kuda pukul benteng, maka pion akan promosi sekaligus melakukan skat, dan posisi ini tidak mengenakan untuk hitam. Sehingga di posisi ini, Koblenz memutuskan untuk benteng pukul benteng. Kemudian putih, pion pukul benteng, promosi menjadi menteri. Hitam melanjutkan dengan kuda pukul menteri. Putih menjalankan E7, mengancam kuda. Raja ke F7. Putih, pion pukul kuda, promosi menteri. Raja pukul menteri. Kemudian putih melanjutkan dengan raja D1. Setelah langkah D1, Alexander Koblenz menyerah. Karena apabila dilanjutkan, Mikhail dengan raja akan memakan pion yang berada di petak C3 dan juga D5.